Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Mangano lur, cek metu tae. Masuk. Buat para pejabat, bantulah warga semaksimal mungkin. Ini beli beras antri begini. Misalkan kalau Bapak ada yang ngerti, minimal di kelurahan, jangan di kecamatan kayak gini. Kita beli, manusiakanlah manusia ini. Minimal di kelurahan masing-masing, biar enggak ada yang pingsan. Ini lansia banyak yang pingsan. Kita beli bukan minta. Halo guys, hari ini pemerintah mengadakan operasi pasar di Jalan Ciwastra, Buah Batu, Bandung. Ini merespon tingginya harga beras yang mencapai 18.000 di sana. Dan warga kita lihat mengantri luar biasa padatnya, berjam-jam, bahkan lebih dari 3 jam untuk membeli beras. Tidak dibagikan gratis ya, membeli beras seharga 10.600 karena di sana harganya sudah 18.000. Padahal di bulan Januari pemerintah sudah mengimpor 443.000 ton beras dari Thailand seharga 279,2 juta dolar. Lalu kemana ya beras-beras itu? Makan siang gratis dan pendidikan gratis itu beda-beda tipis. Kalau makan gratis, hasilnya akan jadi tai. Sedangkan kalau pendidikan gratis, hasilnya akan jadi tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Hari-hari belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial tentang makan gratis. Tentu ini menarik ketika kita melihat dengan fenomena yang terjadi hari ini, bahwa harga kebutuhan pokok dan terlebih khususnya beras ini terus melonjak naik. Hari ini kisaran harga mulai dari 17.000, bahkan ada yang sudah sampai 21.000. Coba kita bayangkan, belum apa-apa setelah Pilpres 2024, efeknya sudah sangat luar biasa. Saya sebagai rakyat jelata, ketika saya mencoba untuk berpikir dengan kejadian yang lalu-lalu, bahwa menjelang Pilpres 2024 kemarin, bansos itu dibagikan hampir di setiap minggu. Lantas, kenapa hari ini rakyat mereka berbondong-bondong untuk mencari harga beras yang termurah? Yang salah satunya kita simak dalam cuplikan video tadi. Apakah benar bahwa hari ini di negara Kesatuan Republik Indonesia ada kelangkaan beras, sehingga harga beras hari ini terus melonjak naik? Harga kebutuhan pokok kita terus melonjak naik. Mari kita berpikir, kita mencoba untuk berdiskusi ketika kita melihat dengan fenomena-fenomena yang terjadi hari ini. Dan apalagi program makan siang gratis oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu akan direalisasikan di tahun 2029 nanti. Waktu yang masih sangat dan amat jauh. Apa kabar kalian-kalian yang mengharapkan bahwa program makan siang gratis itu akan direalisasi setelah Prabowo Subianto lantik? Atau apa kabar dengan kalian-kalian yang mengharapkan agar
program pencegahan stunting yang sering kali disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka itu segera terrealisasi. Nampaknya itu semua hanyalah mimpi. Isu yang beredar hari ini, bahkan dari hari-hari kemarin, bahwa realisasi untuk makan siang gratis itu akan terjadi di tahun 2029 nanti. Selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak keluh kesah terkait dengan makan siang gratis ini. Terkait dengan harga kebutuhan pokok, terlebih khususnya beras ini yang terus melonjak naik. Apa kira-kira komentar dari netizen? Mari kita simak bersama-sama. Ibu, setelah terima bansos beras, rasa hidup lebih baik. Malahan harga beras meroket sekarang. Jadi gimana ya, biar pemilu ini jangan nyenggol dompet dan perut kita-kita. Itu kan pesta demokrasi, mestinya kan rakyat berbahagia. Presiden bilang itu karena panen terlambat. Kalau pembagian beras bansos itu justru untuk mengendalikan harga beras. Ya iya sih, pas beras dibagikan memang harga terkendali. Tapi setelah itu stok berasnya kosong. Direktur Bulog juga bilang itu karena ada lonjakan permintaan beras untuk bansos. Apalagi panen terlambat. Ya jadi naik dah harga beras. Halo bro, yang terima duit kemarin itu kan rata-rata bapak-bapak ya kan menerima duitnya. Diarahkannya istrinya untuk memilih si Anu ya kan. Sekarang rasakanlah istrimu merepet selama 5 tahun ini. 5 kalender nanti istrimu merepet aja harga-harga pada susah, pada mahal. Kau pikir cukup 200-300 ribu selama 5 kalender bro. Rasakanlah nanti bro ya. Antri apa ibu? Capek, setan. Bu, udah berapa lama ibu antri bu? Aduh. Oke gas, makan angin kencut gas, pret. Puas banget deh gue ya, puas banget. Lo berusaha jahatin gue ya, viralin live gue yang kamu rekam diam-diam dan kamu edit dengan maksud jahat. Terbukti langsung hari esoknya yang saya omongin itu terbukti terjadi. Dan saya katakan bahwa kalian akan antri berdesakan seperti orang yang tidak dimanusiakan, yang tidak punya harga diri, dibuat sebagai pengemis meskipun ini mau beli beras, mau beli cabai karena di mana-mana langka. Kalau mau beli beras aja murah, kalian dibuat berdesakan seperti nyemot atau kebun binatang. Apalagi kalau nanti bakal dikasih makan siang gratis, insya Allah kalau jadi. Kalau saya itu ngomong itu ada bukti. Jangan bilang saya provokator. Yang provokator itu adalah oknum atau pemimpin yang tidak menyediakan pangan untuk rakyatnya. Kalian mengatakan kepada saya, bule kere, bule gembel, pulang ke negara lo. Kami harus membangun pangan. Mana pangan? Pangan juga nggak ada. Sana food estate. Tanam itu ubi cilembu, cilembrot. Biar kentut rame-rame. Kok semua ini terjadi pas ketika quick count dan sudah mulai cawe-cawe lagi untuk bikin kabinet? Kenapa? Langsung pas diumumkan kemenangan yang dipaksakan itu, langsung bergejolak. Karena 400 triliun bansos digelontorkan, meskipun itu bukan waktu yang darurat. Daruratnya supaya si budakna harus jadi pejabat.
Dan ini tidak akan berhenti. Para agen-agen, pemasok-pemasok akan menahan makanan, stok, untuk nanti bulan puasa dan lebaran. Dan harga akan semakin meroket. Jogetin aja. Oke gas, jogetin aja. Lo bermaksud jahat, tapi alam berpihak kepada saya. Dibuktikan waktu saya ngomong, kalian mau dipermalukan, berdesak-desakan seperti orang tidak pernah makan, orang histeris. Ini di Tangerang loh, ini bukan di hutan. Karena cabai sekarang sekilo udah 100.000. Bahkan di luar pulau udah 300.000 sekilo. Beras udah melambung tinggi harganya. Belum yang lain-lain. Gula dan sebagainya. Katanya ini gara-gara angin. Angin yang tidak ber-KTP. Gara-gara hujan. Mendadak. Gara-gara hujan terbatas satu minggu nggak ada barang. Kalau krisis itu tuh perlahan, bukan brut, mendadak. Kalau mendadak itu artinya something wrong untuk mengelola anggaran dan juga uang itu digelontorkan. Habis itu habis mendadak. Jangan kalian bilang saya provokator. Yang provokator itu yang menaikkan harga. Yang provokator adalah koruptor penipu. Memang ada bule koruptor di negeri ini. Cari, ada nggak bule koruptor? Ada nggak Arab koruptor? Kayaknya koruptor lolo pada. Kayaknya koruptor orang lokal deh. Adakah bule koruptor di sini? Paling ada yang di Bali yang selundupin narkoba, itu pun ditangkap habis itu udah kelar. Jadi saya tidak butuh balas dendam karena saya tidak diajarkan untuk balas dendam. Tapi saya akan bergembira sekarang menonton prank demi prank, penderitaan demi penderitaan, blunder demi blunder, seterusnya selama 5 tahun. Saya sebenarnya membela orang susah, orang rakyat yang lemah. Tapi kalian lebih memilih joget-joget, memilih mendapatkan bansos yang sekarang sudah jadi tokai. Berapa lama tuh beras itu? 2 minggu habis, jadi tokai. Sekarang kamu antri kembali dengan harga yang lebih parah. Apalagi nanti pas kabinet terpilih, dengan orang-orang yang tidak berkompeten, bergejolak. Dan kalau pasar luar negeri tidak mendukung Wakanda, makin harga melonjak. Kalau saya sih sorry ya, saya makan kentang, impor dari Amerika. Saya makan roti gandum dan saya makan spaghetti. Jadi saya rawon setan, cabai setan, beras saya nggak makan. Saya orang bule. Jadi beruntung dong orang bule. Kalian yang orang lokal harus makan beras dan cabai. Saya tidak. Jadi saya diuntungkan. Selamat. Teruskan viralkan dan lakukanlah kejahatan. Tapi kebenaran akan diungkapkan. Kamu jahatin saya, kebenaran akan di pihak saya. Lo mau pansos sama saya. Ngapain lo pansos sama gue? Katanya gue gelo. Lo ngapain pansos sama bule gelo? Pansos itu sama orang kaya, orang keren, sama koruptor, sama penipu, sama janji gombal. Pansos sama mereka. Kalau saya tidak pernah janji gombal. Saya tidak pernah menipu. Dan saya selalu adil dan mau ngomong kebenaran, kenyataan meskipun menyakitkan. Untuk kepentingan kita semua. Untuk kepentingan kalian. Pemimpin jadikan kamu orang histeris seperti ini, kamu bangga? Baik-baik. Kamu dijadikan sebagai orang yang tidak punya harga diri. Tahun 2024. Seperti negara yang sangat-sangat terbelakang di Afrika. Masih adakah manusia seperti ini? Masih, ternyata. Kau bilang ini maju. Makanya kalau saya bilang saya malu jadi orang Indonesia,
warga negara asli Indonesia malu, saya ada alasannya dan terbukti. Hal seperti ini harus terjadi zaman Soekarno, habis Perang Dunia Kedua. Ini habis 80 tahun masih begini. Come on. Ya. Menikmatilah, jogetlah. Oke, gas. Makan angin, kentut gas. Saya nggak perlu banyak bicara, nggak perlu membela diri. Fakta membuktikan. Anggap aja lah gue kayak dukun. Gue dari 2014 sudah mengeramalkan sih bakal begini. Tapi saya tidak bisa meyakinkan. Karena kan kalian ini harus butuh bukti. Dikasih penjelasan nggak ngerti, harus dibuktikan. Harus kejeduk otaknya, kepalanya. Harus jatuh, harus nyunsep, baru sadar. Karena kalau dikasih pengertian otak itu nggak nyampe. Dan langsung emosi. Tapi sekarang kamu emosi, nggak bisa makan. Sekarang yang disalahin angin El Nino lah, inilah, itulah. Ya, untuk apa ada Bulog? Untuk apa ada menteri kalau nggak bisa mengatur dan mengawasi in advance? Mencegah, mempersiapkan. Kecuali ini ada gempa bumi, kecuali ada tsunami mendadak. Ini kan bukan. El Nino memang minggu lalu. El Nino itu tuh berbulan-bulan harus dipersiapkan. Itu namanya menteri. Itu namanya presiden. Bukan cuman hanya pansos-pansos, kasih bansos untuk kepentingan dirinya. Selamat menikmati. Semoga kembung. Semoga rawonnya jadi rawon malaikat, bukan rawon setan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya masih teringat kata-kata saya saat mendengar makan siang gratis, saat mendengar bagi-bagi susu gratis, saat mendengar bagi-bagi amplop, dan lain sebagainya. Saya selalu mengatakan begini, bahwa uang yang dalam amplop yang kalian terima mau 100, 200, 500 ataupun berjuta-juta itu tidak akan menafkahi hidupmu untuk 5 tahun yang akan datang. Itu adalah sebuah ajakan saya kepada pemirsa sekalian agar kita benar-benar memilih pemimpin yang mampu untuk mengambil kebijakan, yang mampu untuk mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat, yang tidak menyusahkan rakyat. Hari ini rasa-rasanya omongan saya itu pelan-pelan akan menjadi kenyataan, di mana kita sebagai rakyat sudah mulai pelan-pelan merasakan susah. Susah ketika kita mau memperoleh beras. Susah ketika kita tidak punya uang, mau beli beras tapi harganya sudah mahal. Jangan mengeluh. Dan juga seringkali saya katakan bahwa sudah terlambat ketika kita mempersalahkan pemimpin. Karena di saat kampanye dulu, sebelum pemilihan umum, seringkali saya ingatkan bahwa maju atau tidaknya bangsa ini, sejahtera atau tidaknya rakyatnya itu tergantung dari kita, rakyat Indonesia yang memilih pemimpin itu. Jika memang rakyat Indonesia, sekalipun kita sudah mencoba untuk berdiskusi, saling berbagi informasi, tetapi keputusannya tetap pada pribadi-pribadi tertentu, pada oknum-oknum tertentu yang mungkin sudah terbuai dengan janji-janji manis, dengan gimmick politik, dengan amplop, dengan bansos dan lain sebagainya. Ketika ada peristiwa ini terjadi, jangan pernah menyesal. Jangan pernah menjilat ludahmu sendiri. Semuanya sudah terjadi
dan akan terus terjadi. Semoga saja pemerintah mampu untuk sesegera mungkin menyelesaikan persoalan ini. Tapi jika tidak, rakyat pun mau tidak mau, suka tidak suka, harus bisa untuk menikmatinya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tanggal 14 Februari 2024 adalah hari pemilu. Tetapi hari ini baru tanggal 21. Peristiwa itu sudah kita pelan-pelan alami. Rakyat sudah berbondong-bondong untuk mencari beras murah. Di sini kita bisa melihat kenapa rakyat harus berbondong-bondong, rakyat harus antri, ibu-ibu harus rela. Seperti yang kita saksikan dalam cuplikan video tadi, hanya demi mendapatkan beras 5 kg. Dan itu pun pakai beli, bukan dibagi gratis. Cuman harganya agak sedikit lebih murah, yakni 10.500 per kilogram. Inilah kisah pilu yang terlambat kita sesali. Inilah fakta. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus mampu kita terima. Apa kabar dengan para petani yang susah untuk mencari uang? Apa kabar dengan mereka-mereka yang sudah hidup susah, lalu dibuat tambah susah dengan harga kebutuhan pokok yang terus melonjak naik? Mari, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa fakta yang terjadi hari ini, realita yang terjadi hari ini harus mampu kita terima. Perjuangkanlah semaksimal mungkin untuk mengais rezeki, untuk memperoleh rupiah demi memenuhi kebutuhan pokok kita. Tidak ada waktu lagi untuk bersantai-santai. Tidak ada waktu lagi kita menyesal. Semuanya sudah terjadi. Mari kita lanjutkan lagi. Oke, gas. Oke, gas. Oke, gas. Oke, gas. Oke, gas. Waduh, Romanya girang amat, Mak. Ya iyalah, kan coblosan emak menang. Yang bener nih, menang. Ya iyalah menang. Emang lu gak nonton berita? Kan udah deklarasi kemenangan. Yah, Mak, yang kemarin-kemarin juga udah begitu. Katanya udah menang. Taunya yang Ono yang menang. Udah, pokoknya tahun ini mah oke gas, oke gas, oke gas. Mak, beras mahal. Hah? Gak apa-apa beras mahal juga, yang penting mah joget. Oke gas, oke gas, oke gas, oke gas. Oke gas, oke gas, oke gas. Waduh, Romanya girang amat, Mak. Ya iyalah, kan coblosan emak menang. Yang bener nih, menang. Ya iyalah menang. Emang lu gak nonton berita? Kan udah deklarasi kemenangan. Yah, Mak, yang kemarin-kemarin juga udah begitu. Katanya udah menang. Taunya yang Ono yang menang. Udah, pokoknya tahun ini mah oke gas, oke gas, oke gas. Mak, beras mahal. Hah? Gak apa-apa beras mahal juga, yang penting mah joget. Oke gas, oke gas, oke gas, oke gas, oke gas. Satu hari bahagia, 5 tahun menderita. Tetaplah kau bodoh, jangan pernah pintar. Belum apa-apa katanya, itu BBM mau disunat. Ya, LPG mau disunat. Untuk makan siang gratis, itu pun 1 kali saja. Makan siang gratis, pagi sore entah kemana, disunatin semua. Makanya
Untuk berbicara masalah bahagia, jangan tanya saya. Saya lebih bahagia walaupun 02 yang menang. Pilihan saya 03. Ini nah, stok banyak. Padi banyak, tuna. Kol banyak di sana. Kol. Padi lagi di sana. Itu, padi di sana. Di batas-batas sana kalau masalah ubi, di pinggir-pinggir ladang sana banyak. Tapi pilihan saya 03. Karena apa? Sakit itu makan siang gratis itu. Pagi dan sorenya kemana? Ini lagi. Nunggu makan beras premium. Makan beras bulog dulu. Nah, itu makan, cicipin beras bulog itu. Nah, yang ayam aja nggak mau. Bahagialah kalian pemilih 02. Bahagia, selamat, berbahagia. Tetaplah bodoh. Jangan pernah pintar. Kita nikmati hasil pilihan kalian. Gimana bro? Coba dong satu pantun buat gue. Boleh nggak? Boleh ya. Ikan lohan, ikan gabus. Cakep. Direndam dulu baru direbus. Mantap. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100. Pantesan utang Indonesia banyak, kebanyakan minjem 100. Wah, parah lu bro. Ini ya, gini, khusus untuk pendukung yang bilang all in. Coba dipikir baik-baik. Seluruh ini, buat Gen Z, buat bapak-bapak, buat emak-emak yang bilang all in, lu pikirin, lu dengerin ini omongan gua. Ini 4 hari berturut-turut harga beras sudah naik loh. Saya nanya langsung ke toko. 4 hari berturut-turut baru ini terjadi naik harga beras. Sembako naik. Sekedar info, harga beras sudah 17.000 per kilo. Mana nih hasil proyek food estate triliunan yang katanya untuk ketahanan pangan? Beras singkong nggak kelihatan, jagung nggak ada penampakan. Sorry ya. Video ini dibuat khusus buat kaum-kaum belimbing sayur. Kami itu bukan kalian, bos. Dimana di saat ada satu tokoh calon pemimpin melanggar kode etik, melanggar etika berpolitik, kalian joget-joget dan tepuk tangan. Kami masih beretika, bos, dan kami bukan kalian. Di saat harga bahan pokok naik, gelandangan di mana-mana, pengangguran merajalela, kalian malah berjoget riang gembira di atas panggung. Kami juga bukan kalian, bos. Program calon kami jelas, bukan urusan perut, bos. Makan dan minum. Dan kami juga bukan kalian. Di saat ada satu tokoh yang melecehkan satu agama, kalian bandingkan dengan tokoh lain yang jelas-jelas itu artikulasi dan intonasinya berbeda, bos. Kami juga bukan kalian. Kami tidak ingin meneruskan, kami ingin perubahan. Perubahan di semua aspek. Kerukunan, ekonomi, budaya, berpolitik, dan hukum. Buat para pejabat, bantulah. Jadi kayak ginilah teman-teman potret kalau ada pasar bazar murah ya, atau pasar murah. Kapan waktu di tempatku di Kediri itu juga ada ya. Padahal pengumumannya itu sangat mendadak, dalam arti jam 15 nanti ada pasar murah. Info itu baru tersebar jam 1 siang. Tapi apa yang terjadi? Membludak. Kenapa kok membludak? Ya karena di situ beras 5 kilo hanya 30.000. Sementara kalau kita di pasar ya, aku nggak ngomong supermarket atau mart, enggak. Di pasar itu 5 kilo sudah mencapai 80.000 kilo. Jadi ada selisih 50.000 ini per pack 5 kilonya. Dan ini ibu-ibu yang ada di sini semuanya itu beli, nggak gratis. Nah, ini menggambarkan kondisi rakyat kita di bawah atau rakyat kecil itu benar-benar digencet dengan harga yang tinggi. Itu baru beras aja, belum minyak, belum cabai, belum bawang putih, bawang merah, semuanya naik. Jangan kalian sok-sokan, lah kan memang inflasi, lah kan memang efek perang,
Lah kan emang ekonomi global. Nah, oke, itu efek-efek bisa aku terima. Tetapi apa guna pejabat? Apa guna pemerintah gitu loh? Ya namanya pejabat pemerintah ya mengatasi seperti ini. Kalau nggak bisa mengatasi, ngapain? Ada pemilu juga, ngapain pilih pemimpin juga, gitu ya. Ya, kita jangan bodoh-bodoh lah jadi rakyat. Yang namanya pemerintah itu tugasnya ya seperti ini, membuat harga stabil, membuat rakyat semuanya sejahtera. Nggak cuma pejabat-pejabat, anggota partai aja yang menang, anggota koalisi aja yang gemuk. Nggak gitu guys. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Semoga saja konten-konten dari awal hingga akhir ini bisa menyadarkan kita dan bisa mengetuk pintu hati kita. Satu kata dari saya, jangan pernah menyesal karena semuanya sudah terlambat. Apapun yang terjadi hari ini, silakan bersama-sama kita harus mampu untuk menerima kenyataan ini. Oke gas, kita joget, kita gas dan lain sebagainya, semuanya sudah berakhir. Yang sekarang kita lakukan adalah, mari perjuangkan untuk mengais rupiah, kerja keras untuk memperoleh duit, untuk isi perut. Kalau kau tidak kerja, kau akan mati. Fakta dan fenomena yang terjadi hari ini ketika kita melihat cuplikan video tadi, ibu-ibu rela antri di panas karena ada bazar, karena ada beras murah. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita tolak lagi. Semuanya akan terjadi. Dengan demikian, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa jangan pernah menyesal. Ingat, khususnya kepada pendukung dari paslon 02 yang janji soal program makan siang gratis, yang janji soal susu gratis, semuanya kini tinggal mimpi. Semoga saja isu yang beredar bahwa makan siang gratis dan minum susu gratis akan terrealisasi di tahun 2029 nanti itu adalah hoax. Tetapi seorang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mampu untuk membuktikan kepada rakyat Indonesia di periode 2024 setelah beliau lantik. Tetapi jika tidak, sekali lagi hanya bisa menyesal. Mungkin ini adalah pembelajaran untuk kita bahwa gimmick politik itu memang jahat. Janji-janji manis dari seseorang yang haus akan kekuasaan itu memang benar-benar sangat jahat. Sebagai rakyat kita harus cerdas. Kita harus mampu untuk menggunakan logika akal sehat kita agar setiap kata yang keluar dari mulut seorang pejabat harus mampu kita renungkan dan kita refleksikan untuk memperoleh jawabannya. Jangan hanya mau disuap lalu ditelan. Saya bersyukur karena saya tidak memilih orang-orang dengan program makan siang gratis dan minum susu gratis ini. Saya lebih mementingkan pendidikan gratis. Karena bagi saya, makan siang gratis itu hasil akhirnya akan menjadi tai. Tetapi pendidikan gratis, hasil akhirnya kita akan menjadi tahu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah untuk menyerah.